Acara yang selanjutnya yaitu kategori pidato yang akan diwakili kelas Imriti yang diwakili oleh Kang Amin. Kepada Kang Amin dimohon naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada Abah Kiai Haji Ahmad Said Asrori beserta dzurriyyah Bani Asrori, dan juga kepada Abah Kiai Haji Ahmad Abdurrahman Masyuri yang selalu kita nanti-nantikan berkah manfaat doa dan ilmunya. Tidak lupa kepada beliau Agus Muhammad Sidki Lubed selaku kepala madrasah Pondok Pesantren Raudhatul Thulab, dan juga kepada Ustadz Muhammad Anas selaku Lurah Pondok Pesantren Raudhatul Thulab beserta jajaran pengurus yang selalu kita usahakan untuk menaati peraturannya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi panutan umat manusia dan suri tauladan umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat manusia. Pada malam hari ini pidato bertemakan mahabbah Nabi. Saya teringat suatu hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis rawahul Bukhari wal Muslim, yang artinya tidak dikatakan beriman salah satu di antara kalian sehingga aku, Kanjeng Nabi Muhammad, lebih dicintai daripada orang tua, anak dan juga seluruh manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 15 dan Imam Muslim nomor 44. Dari hadis tadi tentang cinta kepada Nabi digambarkan pada suatu puisi yang akan saya bacakan. Aku mencintaimu dengan sepenuh jiwaku, sementara cinta sebagian orang kepadamu hanyalah fata morgana di gurun Sahara. Kuberikan cintaku yang tulus kepadamu dengan bukti nyata yang menancap di dada. Serta makalah, jika disuruh untuk menuliskan puisi tentang Nabi, niscaya tidak akan pernah cukup lembaran-lembaran buku ini. Dari hadis serta puisi dan juga makalah tadi, saya mulai berpikir bagaimana cara menumbuhkan atau menghadirkan mahabbah tersebut. Banyak didawuhkan atau dijelaskan di dalam kitab-kitab kuning yang kita kaji sehari-hari. Di antaranya dari zaman sahabat tentang mahabbah, yaitu para sahabat itu dengan rela mengorbankan nyawa mereka
untuk siap tersabet pedang dari Rasul. Demi Rasul. Ada contoh lain, para sahabat juga rela mengorbankan darah mereka untuk menjaga keselamatan Rasul. Ada juga sebagian sahabat yang tidak kuasa memandang Kanjeng Nabi karena saking besarnya rasa hormat. Ada juga orang yang sukarela mendatangi kematiannya demi Rasul, namun seolah-olah dia sedang pergi ke pelaminan. Dari contoh-contoh tersebut, saya mulai mempunyai pertanyaan-pertanyaan lagi. Itu mahabbah kepada Nabi di zaman sahabat. Bagaimana cara kita memunculkan mahabbah tersebut di zaman kita yang sekarang ini, yang kita tidak menjumpai Kanjeng Nabi. Saya sedikit cerita. Jadi sebelum saya berada di pondok, jadi masih umum di luar, kurang dari pendidikan tentang mahabbah Nabi. Saya sering membandingkan tentang kisah asmara. Jadi mahabbah kan kecintaan, jadi kisah asmara. Pada kisah asmara itu saya meneliti ada seorang sejoli ya, pria dan wanita yang saling memadu kasih. Di situ si pria dengan rela meluangkan waktunya, mengeluarkan uangnya dan juga kesehatannya demi si wanita. Tapi setelah saya amati terus, ada sesuatu yang ganjal. Kenapa di setiap proses tersebut pasti ada sakit hati? Pasti ada sakit hati. Di situ saya jadi ragu, bimbang apakah mahabbah kepada Nabi seperti mahabbah kisah asmara. Saya mulai mencari-cari lagi. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati saya untuk hadir di sekeliling teman-teman semua. Di sini saya mulai belajar dari guru-guru saya apa arti mahabbah, meskipun saya belum sepenuhnya paham. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Sampai pada makalah al-ulama'u warasatul anbiya. Dari sini mulai terbuka pikiran saya, mahabbah itu kita mencintai seseorang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi zaman sekarang kan kita tidak menjumpai Rasulullah. Bagaimana cara menumbuhkan mahabbah tersebut? Dengan bantuan makalah ini. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi dari contoh para sahabat-sahabat tadi, misalkan zaman sahabat itu perang, terus zakat dan lain sebagainya. Kita sebagai santri dalam rangka menumbuhkan mahabbah kepada Kanjeng Nabi, yang pertama dengan belajar kitab-kitab tentang adab, tentang sejarah Kanjeng Nabi. Ini seperti itu. Nah, seterusnya bagaimana cara kita menumbuhkan mahabbah kepada Nabi, yaitu mendalami makna injih ataupun nggih kalau misalkan kita didhawuhi oleh para masyayikh. Misalkan Kang bisane nggih Kang pendet niku nggih sendika dawuh. Misalkan Kang ngulang teng mriko nggih sendika dawuh. Nah, yang unik lagi, yang lebih besar mungkin mahabbahnya itu perihal jodoh. Misalkan ada Kang yang sudah
bahasa Jawanya kawak nggih, yang sudah lama di pondok, sudah ngempet untuk berusaha menahan hawa nafsunya yang besar. Suatu hari Kang tersebut sowan kepada Kiai. Kiai, kalau pun pengen ngoten, tanda kutip ngoten. Okay. Dan oleh Pak Kiai dijawab, ojo dhisik Kang, ngoten. Ning pondok dhisik. Nah, Kang tersebut mengucapkan berat sebelumnya, tapi kalau bisa mengucapkan nggih, berarti terdapat mahabbah yang kuat di dalam diri Kang tersebut karena mampu menahan hawa nafsunya. Jadi di zaman Rasul itu kan sahabat berperang, musuhnya itu di depan mata, jadi ketahuan. Nah, sedangkan zaman sekarang kita perangnya itu melawan hawa nafsu. Jadi seperti itu. Itu sedikit yang bisa saya tangkap. Mungkin banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebentar Kang Bin, sebentar niki sebentar. Tepuk tangan untuk Kang Amin, tepuk tangan. Kepada Dewan Juri untuk mohon komentar sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk Kang Amin. Untuk pemateri sudah bagus, tapi alangkah baiknya untuk mukadimah lebih diringkas lagi karena mengingat durasi waktu yang semakin mepet. Dan untuk mungkin tambahan lagi untuk mengajak audiens lebih ke arah yang mana Anda tujukan. Mengenai pidato niku arahi ajeng teng pundi? Nah niku saged diarahke ngoten mawon. Mula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.